Sebuah usaha untuk membranding karya Sandosa menjadi lebih ramah bagi milenial telah dilakukan untuk kesekian kalinya. Bagus Bagas Koro Wisnumurti bersama komunitas Sabanusa menukil kisah populer dari kitab Pararaton, divisualisasikan dengan meriah lewat karya bergelar Sinewayang. Karya Sinewayang yang diinisiasi Kemendikbud ini didukung segenap seniman mumpuni, di antaranya Sambowo Agus Irianto yang duduk di kursi sutradara, Wahyu Dunung Rarjo sebagai penulis naskah, dan Bagas Koro Arima sendiri sebagai penata musik. Alih-alih mengangkat cerita orisinalnya, Bagas Koro memilih untuk memframing kisah Ken Angrok dalam plot yang lebih segar. Cerita diawali dengan konflik Kediri Jenggala. Angrok diceritakan sebagai keturunan raja terakhir Jenggala, Jayamerta. Masa lalunya digambarkan cukup runtut sebagai pemuda berandal yang diasuh oleh Bangu Samparan, mantan punggawa Jayamerta. Selepas dewasa, ia kemudian berubah haluan menjadi mantan begal yang insyaf dan diandalkan menjadi agen kaum pemberontakan pro Jenggala untuk mengkudeta penguasa setempat Tunggul Ametung. Siasat demi siasat dilakukan hingga akhirnya Angrok dapat membunuh Tunggul Ametung dan meraih simpati rakyat Tumapel. Cerita diakhiri dengan berkuasanya Angrok setelah mengalahkan Raja Kediri, Kertajaya. Sri Raja Samurwabumi sebagai karya Sinewayang kekinian nyatanya telah mencurahkan seluruh gagasannya demi dapat diterima kaum milenial. Tokoh-tokoh figur wayang dikenalkan secara gamblang di awal pertunjukan, sehingga penonton tidak kekurangan informasi ketika tokoh-tokoh itu muncul di tengah pertunjukan. Desain karakter protagonis dan antagonis digarap dengan gaya yang elegan dan memanjakan mata pecinta wayang. Teknik-teknik mutakhir dalam penggunaan teknologi acap kali memberikan angin segar, seperti penggunaan spotlight dengan performance yang dinamis. Penggunaan ornamen background yang cukup interaktif seperti ketika Angrok meniup obor menunjukkan kemajuan teknik bersandosa. Gerakan yang kolosal dan cukup brilian ditunjukkan pada adegan pasukan berkuda. Penerapan konsep sinematik digunakan untuk memvisualkan proses latihan dan pertumbuhan Angrok dengan ciamik. Begitu juga praktik multilayer pada adegan perang Kediri Jenggala cukup inovatif dan memberikan pengalaman baru bagi penonton wayang. Dinamika penggambaran emosi karakter ketika Angrok membayangkan bercinta dengan Ken Dedes sudah layaknya alur ala sinema. Tidak lupa apresiasi setinggi-tingginya pada soundtrack original Sri Raja Saamurwabumi yang cukup dahsyat dan dapat mengangkat citra dari keseluruhan cerita. Dari sekian banyak usaha untuk mengemas Sandosa ini agar tampil menawan, sayangnya banyak yang harus kita jadikan catatan bersama, termasuk pembangunan plot yang digunakan terdapat lubang di sana-sini. Kedalaman karakter Angrok maupun Tunggul Ametung nyatanya tidak di-build up dengan solid, sehingga kita kurang peduli pada apa yang terjadi dengan protagonis. Pembentukan karakter juga tidak jelas arahnya kemana. Alih-alih menguatkan citra Angrok menjadi bold dan tegas, Angrok yang ditampilkan malah terkesan tidak stabil. Hal serupa terjadi juga pada antagonis dan apalagi Ken Dedes. Karakter penting lainnya juga kurang mendapat screen time yang cukup untuk menguatkan alur cerita. Seperti kemunculan final boss kita, Kertajaya, yang cuma mampir di awal dan akhir cerita tanpa motivasi yang jelas. Plot hole di mana-mana cukup mengganggu, seperti ketika tiba-tiba saja Bangu Samparan sudah mengetahui jati diri Angrok sebagai putra Raja Jayamerta. Dan yang Logawe yang ikut dalam rombongan Bangu Samparan malah kaget ketika mendengar nama Angrok. Padahal dia ditunjukkan sudah tahu tentang Angrok pada dialog berikutnya. Entah kenapa, alih-alih menggunakan nama samaran, Angrok malah menggunakan nama aslinya ketika hendak menyusup sebagai agen rahasia di kediaman Tunggul Ametung. Tak cukup di situ, Angrok yang cuma babu rendahan dapat akrab dengan Kebu Ijo yang pangkatnya lebih tinggi. Angrok juga dapat tiba-tiba insyaf ketika bertemu Empu Palot tanpa effort yang berarti. Terkait jati diri Angrok yang sebenarnya, kenapa Bangu Samparan tidak memberitahukannya secara langsung daripada saat pertemuan kaum pemberontak?
Keseluruhan plot juga dibangun dalam tempo yang kurang menggigit, serta kesulitan untuk mencapai klimaks. Kendati terlihat usaha dalam memainkan tempo, 2/3 bagian awal film berulang kali berakhir dalam tensi yang melemah. Adegan-adegan yang barangkali merupakan inspirasi ala sinematik nyatanya tetap gagal membangun fokus utama ide cerita. Bias pada dialog-dialog berkepanjangan berkontribusi pada eksekusi babak ketiga yang kurang bertenaga. Plot twist yang dihadirkan terlalu singkat tanpa bangunan alur yang matang. Divisi teknis yang menjadi senjata terdepan dalam pertunjukan kerap kali membuat langkah-langkah yang terkesan blunder. Poin yang disorot tentu saja penggunaan animated background yang misplaced dan dipaksakan. Pemilihan tone warna pada setiap layar menggunakan warna yang terlampau solid, sehingga visual bayangan wayang sangat terganggu. Gerakan wayang pun terbatas sehingga malah menjadi kaku. Bahkan beberapa kali layar menunjukkan ornamen lebay yang tidak sesuai dengan keseluruhan tema cerita alias terkesan konyol. Malahan ada animasi yang tidak sesuai nalar dan logika, seperti ketika petir di malam terang bulan. Gerakan-gerakan wayang yang kaku nyatanya malah diperparah oleh gerakan-gerakan cepat yang terkesan tidak rapi dan kurang nyaman untuk dilihat seperti pada gerakan perang yang berputar-putar, atau mobilitas wayang yang sering out frame tanpa alasan yang jelas ketika masih berperan dalam adegan. Rumput dan ilalang di dasar layar laki-laki terlalu tinggi, sehingga wayang seringkali tenggelam. Karena alasan background yang kurang efisien pula, eksplorasi gerak wayang dalam mengatur dinamika fokus zoom in dan zoom out terasa melempem dan tak memiliki daya dukung yang kuat bagi keseluruhan plot. Space layar yang begitu lebar malah sering disia-siakan dengan percuma. Posisi wayang ketika dia masih mengalami penyakit laten Sandosa, yakni tidak stabil atau kurang mantap. Apalagi lakon Keng Arok ini sering menampilkan adegan spionase yang dikemas dengan tampilan yang tidak jelas, malah terkesan weird dan cringe. Penggunaan boneka wayang kadang tidak tepat seperti wondo yang tidak pas atau pakaian yang terlalu mewah, tidak sesuai dengan strata sosial tokohnya. Terkait divisi musik nyaris sempurna andaikan tidak ada sedikit misplaced, seperti ketika wayang membutuhkan musik punchline, malah diam saja. Departemen dubber tampil standar saja dan kurang dapat membantu mengangkat tempo yang berlama-lama. Pada akhirnya seri kedua Sinewayang Babat Nusantara ini dapat dikatakan sebagai sajian anti klimaks. Meskipun kita dapat mengapresiasi usaha berkarya dengan dedikasi tinggi ini demi masa depan wayang di kala masa pandemi. Bagi yang belum menonton silahkan mengklik tautan yang ada di kolom deskripsi untuk mengapresiasi karya Sandosa termewah di tahun 2020 ini. Sekian review kami di episode pertama. Review ini bukanlah sebuah tendensi kebencian, semata-mata hanya demi kemajuan seni pewayangan agar tampil lebih baik di masa yang akan datang.